saw you the other day ஒரு ஹாய் கூட சொல்லாம போயிட்ட. தம்பி 200 ரூபா கொடுத்துட்டு வண்டி எடுத்துட்டு போ. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kita sapa-sapa dulu ya para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Suryadi Sur dari Pontianak, Aib dari Bogor, Keranda Berjalan dari Somalia, Nugroho 87 dari Klaten, Anak Rantau dari Cianjur, Dewi Rusmi dari Yogyakarta, Sulung Ahmad dari Bandung, Kamzir dari Purbalingga, Yusista Siti dari Sukabumi, Putra Dadang dari Kalbar. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Tiru Citaram Balam. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. என்னது மூஞ்சில Flashback. இருக்கும் இவ்வளவுதான் தெரியுங்க இதெல்லாம் ஒரு படம். போடி போடி Seorang pemuda memiliki nama lengkap Tiru Citaram, biasa dipanggil Pazam, berprofesi sebagai kurir pengantar makanan di sebuah perusahaan bernama Doing. Hari itu Pazam mendapatkan orderan dari teman SD-nya. Kebetulan temannya itu sedang melakukan sebuah pesta. Ia mengajak Pazam untuk bergabung. Akan tetapi Pazam menolaknya karena di sana ada seorang gadis bernama Anusa. Anusa merupakan gadis yang disukai Pazam sejak kelas 5 SD. Ia tidak mungkin mengungkapkan cintanya karena saat ini Pazam hanya kurir pengantar makanan. Saat Pazam sedang beristirahat, datang seorang temannya meminta Pazam untuk melerai perkelahian teman mereka dengan mahasiswa kampus. Pazam yang tak pernah berkelahi terpaksa membantu temannya. Karena kejadian itu Pazam dan temannya harus berakhir di kantor polisi. Inspektur polisi bernama Nilakan menampar Pazam dan kemudian membebaskan mereka semua. Sesampainya di rumah, kakek Pazam bertanya kenapa muka Pazam terlihat bonyok. Tak lama Inspektur Nilakan pulang. Ternyata Pazam adalah anak dari Inspektur Nilakan. Pazam menyuruh kakeknya bertanya langsung kepada anaknya, kenapa dia hanya menampar Pazam. Pazam dan ayahnya sudah bertahun-tahun tak saling bicara, semua itu karena kejadian masa lalu mereka. Kehidupan keluarga Pazam sangat membosankan. Kalau bukan karena kakeknya, Pazam sudah pergi dari rumah. Di sisi lain, seorang wanita bernama Sobana yang selalu mengantuk di setiap paginya. Sobana merupakan sahabat Pazam dari kecil. Saat ini Sobana bekerja di sebuah perusahaan perangkat lunak. Sobana bercerita jika ia mendapatkan promosi di kantor cabang Kanada. Semalam ia mencoba menelpon Pazam untuk meminta saran, tapi Pazam tak menjawabnya. Semalam aku sedang mendapatkan masalah dan ayahku menamparku, ungkap Pazam. Sobana bingung dengan tawaran itu karena saat ini ia tak bisa jauh dari keluarganya. Saat Pazam sedang mengisi bensin, tiba-tiba Anuska menyapa Pazam. Ternyata Anuska masih ingat dengan Pazam. Hal itu membuat Pazam senang karena Anuska tidak lupa dengannya. Agar silaturahminya tidak putus, Anuska pun meminta nomor Pazam. Setelah kejadian itu, Pazam memberitahu tentang kejadian tadi kepada Sobana. Sobana yang mengetahui hal itu mengingatkan Pazam agar tidak terlalu baper. Karena mungkin saja Anuska hanya memanfaatkan Pazam sebagai pengantar makanan. Tak lama Pazam mendapatkan telepon dari Anuska. Ia meminta Pazam untuk mengantar pesanan makanan. Tanpa pikir panjang, Pazam pun menyetujuinya. Hari itu membuat Pazam sangat bahagia. Sesampainya di sana, Pazam pikir Anuska akan mengajaknya ngobrol, tapi Anuska malah memberi Pazam tips. Hal itu membuat Pazam tersinggung. Pazam menolaknya dan langsung pergi. Sobana yang mengetahui hal itu hanya tertawa. Sudah aku bilang agar Pazam jangan terlalu baper. Ia hanya mau memanfaatkanmu saja sebagai kurir, ungkap Sobana. Keesokan harinya, Nilakan yang baru pulang memberikan uang gajinya kepada ayahnya dan menyuruh ayahnya untuk menyimpan uang itu ke rekening Pazam. Akan tetapi, ia malah menelpon Pazam dan menyuruh Pazam untuk membeli 4 botol bir. Malam itu Pazam mengantarkan pesanan, tapi sesampainya di sana ia salah alamat. Dan secara kebetulan di kamar orang tersebut Pazam melihat seorang bocil yang seperti sedang diculik. Tanpa pikir panjang, Pazam pun kemudian segera melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Setelah mendapatkan laporan, para polisi pun bertindak cepat menuju TKP dan berhasil menyelamatkan nyawa gadis kecil itu.
Si penculik yang bernama Gopal menyimpan dendam dengan Nilakan karena ia telah menghancurkan bisnisnya. Dan karena kejadian tersebut membuat Nilakan terkenal hingga disorot banyak media. Dan Nilakan pun mendapat promosi dari atasannya. Mengetahui hal itu, Pazam sangat marah kenapa harus ayahnya yang jadi pahlawan dan disorot media. Sedangkan dirinya lah yang pertama kali menemukan penculik itu. Karena hal itu membuat mereka bertengkar, Nilakan yang emosi pun langsung memukul Pazam. Saat itu juga Pazam kembali mengungkit penyebab kematian ibu dan adiknya dan menyalahkan Nilakan sebagai penyebab kematian ibu dan adiknya. Dan malam itu juga Nilakan memutuskan untuk pergi ke kantor meskipun tak ada jadwal. Sedangkan Pazam memutuskan untuk tidur di atas rumah sambil meratapi nasibnya. Tak lama Pazam mendapatkan pesan dari Anuska yang mengajaknya Pazam untuk bertemu di kafe besok. Hal itu membuat Pazam kembali tersenyum. Keesokan harinya Sobana mencoba beberapa kali menelpon Pazam, namun Pazam tak menjawab teleponnya, bahkan Pazam tak menjemputnya pulang. Hal itu membuat Sobana sangat kesal. Ia pun menemui kakek yang sedang maskeran. Ia memberitahunya jika sejak pagi Pazam sudah berdandan rapi dan sepertinya akan berkencan dengan seorang wanita yang sangat cantik. Di sisi lain, Pazam yang sedang berada di kafe bersama Anuska. Anuska meminta maaf atas perlakuannya saat itu. Setelah percakapan panjang, Anuska memberikan pelukan dan mencium pipi Pazam. Sementara itu Sobana yang kesal karena Pazam tak memberitahukan soal kencan itu. Ia terus marah-marah dan berkata jika ia tidak akan menemui Pazam dan tidak akan menghubungi Pazam selama 4 hari. Tak lama Sobana mendapatkan pesan jika motor Pazam mogok dan meminta Sobana untuk menjemputnya. Namun pada akhirnya Sobana tetap menjemput Pazam. Sepanjang perjalanan, Pazam terus merayu Sobana yang terlihat sangat kesal kepadanya. Lalu Pazam menceritakan bagaimana tentang perlakuan Anuska kepadanya. Mendengar hal itu membuat Sobana ikutan tenang. Keesokan harinya Pazam meminta saran kepada Sobana apa yang harus ia lakukan kepada Anuska. Sobana berkata agar Pazam segera menyatakan cintanya pada Anuska. Hari itu Pazam kembali bertemu Anuska tanpa basa-basi. Pazam pun langsung mengungkapkan perasaannya selama ini terhadap Anuska. Anuska yang melihat hal itu sangat terkejut terlebih ketika Pazam menyatakan cintanya. Anuska berkata, setelah yang aku lakukan kemarin, bukan berarti aku mencintaimu Pazam, karena hidup Pazam dan Anuska sangat jauh berbeda dan sangat tidak serasi. Anuska menyuruh Pazam menganggapnya sebatas teman saja, tak lebih daripada itu. Anuska lalu berpura-pura menerima telepon dan pergi meninggalkan Pazam. Pazam sangat kecewa, ia pulang dan menceritakan semua kepada Sobana. Sobana yang mendengar hal itu sangat kasihan kepada Pazam. Sobana mencoba menenangkan Pazam yang sedang galau. Keesokan harinya, adik Sobana tiba-tiba mengirimkan kue kepada Pazam. Ia berkata, jika itu tanda Pazam diterima cinta oleh seorang gadis. Pazam yang kesal ia pun melempar kue itu ke muka adiknya. Pazam pun keluar dan mengejar Sobana karena ia tahu itu pasti kerjaan Sobana yang mengejeknya. Hal itu Sobana lakukan karena ia tidak tega melihat sahabatnya bersedih. Sobana juga berkata jika Anuska bukanlah pasangan yang tepat untuknya. Lalu mereka berdua pergi ke bioskop. Di sana Pazam melihat Anuska bersama teman-temannya. Mereka yang melihat keberadaan Pazam langsung menghina Pazam. Tak berhenti di situ, saat mereka hendak pesan makanan, teman-teman Anuska kembali menghina Pazam. Sobana yang tak terima atas penghinaan mereka terhadap Pazam, Sobana pun memarahi mereka semua. Karena hal itu, teman Anuska pun malah menghina Sobana. Pazam yang melihat hal itu hanya bisa terdiam. Sesampainya di rumah, Sobana sangat emosi kepada Pazam. Ia sudah membela Pazam karena telah merendahkan Pazam. Tapi Pazam tak membelanya sama sekali ketika mereka menghina Sobana. Pazam berkata bahwa hanya tak ingin memperbesar masalah, ia tak suka keributan. Akan tetapi Sobana tidak terima dengan sikap Pazam. Hal itu membuat Pazam marah. Pazam berkata bahwa tak ada satu orang pun di dunia ini yang mengerti dirinya dan meminta Sobana pergi. Saat di rumah, Pazam teringat dengan perkataan Sobana. Hal itu kemudian membuatnya tak fokus. Dan karena hal itu ia malah tak sengaja merusak baju dinas milik ayahnya. Saat Nilakan pulang dan tahu bajunya rusak, ia sangat marah karena itu adalah baju dinas satu-satunya. Padahal dia besok harus bertemu komisaris. Kakek tak mau cucunya disalahkan. Ia mengaku jika dirinya lah yang telah merusak bajunya. Nilakan sangat emosi dan memarahi ayahnya yang telah merusak baju dinasnya. Aku berkali-kali meminta kau berhenti menyetrika. Biarkan saja aku yang melakukannya, ungkap Nilakan.
Fazam yang tak terima kakeknya dimarahi, ia pun mengaku bahwa ia yang telah merusak seragam ayahnya. Perdebatan hebat pun terjadi antara Fazam dengan ayahnya. Nilakan mengatakan apa yang kamu mau. Aku ingin ibu dan adikku kembali. Bisakah aku mengembalikan mereka? Ungkap Fazam. Nilakan pun hanya bisa terdiam, mengingat kejadian dulu saat mereka pergi liburan keluarga. Saat itu Nilakan menyetir mobil sambil membalas pesan dari atasannya. Fazam berkali-kali menegur ayahnya untuk fokus menyetir, namun karena pesan itu sangat penting membuat fokus ayahnya hilang dan berakhir kecelakaan yang mengakibatkan ibu dan adiknya tewas. Itulah yang menyebabkan hubungan Fazam dan ayahnya tidak baik-baik saja pada saat ini. Lalu kemudian kakeknya menasihati Fazam untuk tak selalu menyalahkan ayahnya. Fazam sangat menyesali hidupnya saat ini. Kenapa ia tidak mati saja bersama ibu dan adiknya? Sedangkan setelah kecelakaan itu ayahnya malah sehat. Bahkan saat ini pun Fazam belum bisa memaafkan kesalahan ayahnya. Keesokan harinya Fazam melihatnya yang sedang memperbaiki bajunya. Melihat hal itu membuat Fazam sedikit menyesal perbuatannya semalam. Saat Fazam sedang bekerja, ia mendapatkan telepon dari Sobana yang memintanya agar segera ke rumah sakit tanpa memberitahu apa yang terjadi. Fazam mendengar hal itu kemudian berangkat karena ia pikir kakeknya yang sakit. Namun ternyata itu adalah ayahnya yang sedang berbaring lemah di rumah sakit. Perawat memberitahu jika Nilakan terserang stroke berat yang menyebabkan kelumpuhan sebelah kiri. Tapi masih ada harapan agar Nilakan sembuh. Keesokan harinya, Nilakan akhirnya diperbolehkan pulang. Fazam sangat menyesali perbuatannya kemarin yang membuat ayahnya stres dan terserang stroke. Ia pun bertanya pada kakek, apakah ayah akan baik-baik saja? Kakek menjawab Nilakan akan menemukan jalannya sendiri untuk pulih. Karena dia sudah pernah mengalami lebih buruk daripada ini. Kakek meminta agar Fazam jangan khawatir. Fazam sangat sedih, dia rela dipukul setiap hari asalkan ayahnya bisa kembali berjalan seperti singa dan membuat semua penjahat takut kepadanya. Dia memang ayahmu, tapi dia anakku. Keluarga ini pernah bahagia dan sekarang bernasib sial, ungkap kakeknya. Keesokan harinya Nilakan berteriak meminta bantuan kakek untuk pergi ke toilet. Namun kakek tak kunjung datang. Hal itu memang sengaja kakek lakukan agar Fazam mau mengerti dengan keadaan ayahnya. Hingga membuat Nilakan terjatuh. Pada akhirnya Fazam yang tak tega pun segera membantu ayahnya. Nilakan berkata kepada Fazam, maukah kamu memaafkanku? Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Setelah kecelakaan itu kenapa aku hanya terserang stroke? Kenapa aku tak ikut mati saja? Dan setelah kejadian itu aku selalu menjalani hari-hari penuh penderitaan. Aku tak ingin hidup tersiksa karena putraku yang membenciku. Tolong maafkan aku. Fazam yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam dan meminta agar ayahnya tak menangis lagi. Dan semenjak kejadian itu Fazam tak pernah mengabaikan ayahnya lagi. Bahkan ia pamit bekerja kepada Nilakan. Begitu juga dengan kakeknya. Bagaimanapun ia tetap seorang ayah yang sayang dengan anaknya. Setelah Fazam pulang, kakek melakukan perhitungan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Gaji Fazam tak cukup menutupinya karena tagihan pengobatan ayahnya juga semakin mahal. Karena hal itu Fazam harus bekerja 2 kali lebih keras. Sobana menyalahkan Fazam yang berhenti kuliah hanya karena kesal dengan ayahnya. Kamu telah menghancurkan masa depanmu sendiri, ungkap Sobana. Lalu Sobana menyarankan agar Fazam bisa ikut paket, agar Fazam bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Karena umur Fazam masih tergolong muda, jadi Fazam masih punya kesempatan. Fazam akhirnya mau mendengarkan saran Sobana dan mulai mendaftarkan Fazam. Sementara itu Nilakan bertanya pada ayahnya, kenapa ayahnya tak memberikan tabungannya untuk membantu Fazam. Saat ini Nilakan merasa hanya beban untuk mereka berdua. Namun kakek membantahnya. Ia berkata bahwa saat ini Fazam harus segera menyelesaikan kelulusannya. Aku sudah memaksa Sobana untuk membantu Fazam. Ada saatnya kita memikul beban adalah kebahagiaan juga. Ada saatnya menjadi beban adalah kebahagiaan. Kau beruntung memiliki anak yang hebat seperti Fazam. Mendengar hal itu membuat Nilakan tersadar jika yang dikatakan ayahnya memang benar-benar. Meski sekarang ia menderita kelumpuhan, tapi Tuhan telah mengembalikan Fazam sebagai anaknya. Lalu kakek menanyakan soal undangan dari mertuanya Nilakan. Akan tetapi Nilakan masih belum siap untuk menemui mertuanya. Ia tak sanggup mendengar kata-kata mertuanya yang menyalahkan kematian anak dan cucunya. Akan tetapi kakek menyuruh Nilakan agar tidak terus-terusan bersembunyi dari kenyataan. Ia harus menghadapi dan tak boleh memutus tali persaudaraan. Keesokan harinya Sobana dan keluarga Fazam pun bersiap pergi ke Hyderabad untuk mendatangi undangan dari mertua Nilakan. Saat di perjalanan, kakek berkata bahwa setelah menyelesaikan perjalanan ini, kakek akan menikahkan Fazam.
karena umurnya sudah tidak muda lagi dan tak tahu kapan saja bisa mati. Setelah acara pernikahan sepupu Fazam pasti akan menemukan jodohnya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di rumah mertua Nilakan. Saat itu Nilakan sangat merasa takut menghadapi kemarahan mertuanya. Akan tetapi itu semua di luar prediksi Nilakan. Justru menangis bahagia. Akhirnya Nilakan mau mengunjungi setelah 10 tahun tak mendapatkan kabar sama sekali. Hal itu membuat Nilakan sangat lega dan pada akhirnya Fazam pun dapat bertemu dengan kakek juga neneknya. Malam harinya nenek memperlihatkan foto kenangan masa muda. Sementara itu Nilakan berbicara dengan mertuanya. Kenapa mertuanya tidak pernah datang ke rumahnya? Nilakan berpikir pasti karena mertuanya sangat marah atas kematian putrinya. Aku tidak mengunjungimu bukan karena aku marah. Semenjak aku menikahkan putriku denganmu, aku tak pernah mendengar sedikit pun dia mengeluh tentang dirimu. Dan aku yakin pasti anakku sangat bahagia hidup bersama Nilakan. Tapi takdir berkehendak lain, kami tak ingin merepotkanmu jadi kami tak pernah berkunjung, ungkap mertua Nilakan. Keesokan harinya saat mandi, Nilakan mandi, ia berteriak senang karena akhirnya bisa berdiri sendiri. Di sisi lain, Gopal yang telah bebas, ia mengintai tempat tinggal Nilakan. Lalu tetangga Nilakan memberitahu Gopal bahwa Nilakan akan kembali 10 hari lagi. Karena ia mengira Gopal temannya Nilakan. Singkat cerita, upacara pernikahan pun dilaksanakan. Untuk memeriahkan acara pernikahan, para gadis pun mempersembahkan sebuah tarian untuk menghibur para tamu yang datang. Saat itu Fazam melihat seorang gadis yang bernama Ranjani. Dari keempat yang menari hanya Ranjani yang sepertinya tidak menghafal gerakan tariannya. Karena hal itu membuat Ranjani menangis. Karena hal itu juga Fazam justru jatuh cinta kepada Ranjani. Sobana berkata bahwa jangan-jangan Ranjani adalah jodoh yang dimaksud kakek saat itu. Saat di kuil, Sobana melihat Fazam yang terus melirik Ranjani. Ia pun mendorong Fazam agar Fazam segera PDKT dengan gadis itu. Fazam langsung menghampiri Ranjani dan memuji tarian Ranjani. Namun hal itu justru membuat Ranjani menangis dan pergi. Sobana yang melihat hal itu tertawa. Ia berkata bahwa Ranjani tahu pasti jika penampilannya saat itu sangat jelek. Dan ia pasti berpikir Fazam memujinya untuk mengejek penampilannya. Malam harinya Fazam meminta bantuan pamannya untuk mengantarkannya ke rumah Ranjani. Ia pun bersedia membantu Fazam. Sesampainya di rumah Ranjani, Fazam meminta maaf jika omongannya tadi siang menyinggung Ranjani dan Fazam pun kemudian pulang. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu yang mengharuskan Nilakan kembali ke Delhi karena acara pernikahan sudah usai. Akan tetapi Sobana tidak melihat keberadaan Fazam. Ia pun mencari dan mendapati Fazam sedang melamun sendirian. Fazam berkata bahwa ia tidak ingin pulang. Ia masih ingin tinggal bersama nenek kakeknya. Tapi Sobana tak percaya. Ia tahu Fazam juga tahu apa yang ada di pikiran Fazam sebenarnya. Sobana pun langsung membawa Ranjani dan mengungkapkan perasaan. Saat itu Fazam pamit. Namun ekspresi Ranjani terlihat biasa saja. Tak ada tanda jika ia menyukai Fazam. Bahkan Ranjani pun berkata kalau ia akan pergi karena takut ayahnya akan marah jika melihat dia bicara dengan seorang laki-laki. Karena kejadian itu Fazam kembali galau. Sobana yang melihat hal itu merasa kasihan kepada Fazam karena lagi-lagi ia gagal menaklukkan hati seorang wanita. Saat mereka akan berangkat, nenek merasa sangat sedih karena harus berpisah dengan mereka. Ia masih ingin mereka menginap lebih lama. Akan tetapi mereka juga punya pekerjaan di kota, jadi nenek tak bisa melarangnya. Lalu Fazam memberi nenek sebuah handphone agar jika nenek rindu, ia bisa menelponnya. Dan mereka pun pamit pulang. Saat di kereta, Fazam menyalahkan kakeknya tentang jodoh yang akan datang ternyata meleset. Seketika kakek pun menjawab, untuk apa kamu jauh-jauh mencari jodohmu, sedangkan jodohmu selalu ada bersamamu. Dan jodoh yang kakek maksud adalah Sobana. Mendengar hal itu membuat Fazam terkejut, karena hal itu sungguh tidak mungkin. Ia tak mungkin mencintai sahabatnya sendiri. Selama ini kamu terus mencari gadis yang kamu suka. Namun buktinya gadis itu tak ada yang bisa memahami dirimu. Karena selama ini Fazam hanya melihat wanita dari penampilan bukan hatinya, ungkap kakeknya. Selama ini Sobana sangat mengenal Fazam, melebihi Fazam, memahami dirinya sendiri. Begitu juga sebaliknya dan itulah yang dinamakan cinta. Kakek meminta agar Fazam melihat Sobana dari sisi yang berbeda karena dengan hal itu Fazam akan menemukan cinta darinya. Dan semenjak saat itu Fazam mulai memperhatikan Sobana. Ia mulai menyadari bahwa selama ini hanyalah Sobana satu-satunya wanita yang bisa memahami dirinya. Bahkan saat Fazam akan ujian, Sobana selalu mendoakan Fazam dan mendukungnya. Lalu Fazam berkata bahwa setelah ujian nanti ia ingin bicara sebentar dengan Sobana. Akan tetapi saat ujian Fazam malah tak bisa fokus karena ia terus memikirkan Sobana. Singkat cerita mereka berdua pun bertemu. Lalu Fazam berkata bahwa tadi kita mau berbagi kopi, kenapa kita tak bisa berbagi hidup kita juga?
Mendengar hal itu membuat Shobana terdiam. Shobana menjawab agar Fazam fokus ujian saja dan Shobana pun pergi. Sesamanya di rumah, Fazam menyalahkan kakeknya. Dia menyesal karena telah mengikuti apa kata kakeknya. Karena kejadian itu hubungan persahabatan yang terjalin dari kecil menjadi canggung karena kakek. Dan semenjak kejadian itu Fazam menjadi malu setiap bertemu Shobana. Sedangkan Shobana malah bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan Fazam. Kenapa Fazam tak mau menemuinya lagi? Malam harinya, Fazam dan ayahnya pergi keluar mencari makan. Fazam menceritakan semua kepada ayahnya jika ia telah mengungkapkan perasaan cintanya kepada Shobana. Mendengar hal itu ayahnya kaget karena sejak Fazam lahir ayah dan ibunya sudah berniat untuk menjodohkan Fazam dan Shobana. Sementara itu Shobana sangat galau karena saat ini Fazam sudah tak memperdulikannya lagi. Shobana pun kemudian teringat kembali dengan promosi jabatan di Kanada dan ia pun menerima promosi itu. Shobana pun segera memberitahu keluarganya jika ia akan segera pergi ke Kanada. Keluarganya yang mencoba melarangnya tapi mereka tak bisa menahan Shobana untuk meraih cita-citanya. Saat di perjalanan pulang, Fazam dan ayahnya dicegat oleh Gopal yang sudah bersiap menyerang Nilakan. Fazam yang melihat hal itu mencoba mencegah Gopal, akan tetapi Gopal malah menghajar Fazam. Dengan sekuat tenaga Fazam terus mencegah Gopal yang akan menikam Nilakan. Hingga pada akhirnya Gopal pun mati ditikam batu. Sedangkan Fazam lemas tak sadarkan diri. Nilakan pun segera menelpon polisi dan Fazam pun segera dilarikan ke rumah sakit. Shobana yang melihat kondisi Fazam ia sangat shock. Shobana menangis sedih melihat Fazam. Hari demi hari berlalu, Fazam terus menjalani perawatan di rumah sakit dan setelah hari ke-20, Fazam pun pulang ke rumah. Lalu Fazam meminta kakek untuk menyetrika baju seragamnya karena ia akan masuk kerja. Saat itu kakek ingin memberitahu tentang Shobana yang mau ke luar negeri. Namun Fazam enggan mendengar tentang Shobana lagi. Karena gara-gara kakeknya hubungan mereka menjadi canggung. Keesokan harinya terlihat Shobana yang sedang bersiap untuk keberangkatannya ke Kanada. Lalu Shobana pergi ke rumah Fazam dan bertanya pada kakek apakah Fazam tahu ia akan berangkat malam ini. Akan tetapi kakek menyuruh Shobana sendiri yang memberitahu Fazam. Lalu Shobana pun menelpon Fazam, ia menanyakan kondisi Fazam dan Shobana juga memberitahu kalau dia akan pergi ke Kanada selama 2 tahun untuk urusan pekerjaan. Dalam hati Shobana ia ingin Fazam mencegahnya karena ia sangat mencintai Fazam. Akan tetapi Fazam malah berkata agar Shobana hati-hati di jalan dan dia akan mengantar Shobana di depan bandara. Mendengar hal itu membuat Shobana kecewa kepada Fazam. Singkat cerita, Shobana pun berpamitan. Nilakan berkata bahwa Shobana pasti tak akan jadi terbang ke Kanada. Sementara itu Fazam pun bergegas pergi menuju bandara, namun karena tak memakai helm motornya pun disita polisi. Lalu Fazam menelpon Shobana agar ia mau menunggunya 10 menit lagi. Karena motornya kena tilang dan dia akan naik taksi. Akan tetapi pesawat Shobana sudah terlanjur landing, jadi dia sudah tak bisa keluar dari pesawat. Setelah di pesawat itu terbang, justru Shobana malah menyesal karena ia telah meninggalkan Fazam. 2 hari kemudian saat Fazam sedang merenung, ia didatangi adik Shobana yang marah dan memperlihatkan kado-kado Valentine yang Shobana simpan untuk Fazam selama ini. Sejak dulu Shobana telah mencintai Fazam, tapi Fazam tak pernah peka dan malah menyukai wanita lain. Selama ini Shobana menderita karena Fazam selalu membuatnya patah hati. Ia tak pernah menunjukkan kepada Fazam karena ia tak mau Fazam khawatir dengan dirinya. Fazam sering meminta saran untuk wanita lain hingga Fazam tak mengerti betapa besarnya cinta Shobana untuknya. Fazam berkata jika ia sudah menyadari cinta Shobana, bahkan Fazam pun menembaknya tapi Shobana tak membalas cintanya. Bukan tak menerima cinta Fazam, tapi Shobana berpikir cinta Fazam hanyalah kepadanya sebagai pelampiasan setelah ditolak oleh 2 orang wanita. Mendengar hal itu, Fazam hanya bisa duduk termenung menyesali perbuatannya. 1 bulan telah berlalu, akhirnya Fazam menelpon Shobana. Shobana menangis, ia sangat menyesal karena telah terbang ke Kanada. Shobana merasa sangat kesepian, namun Fazam menyuruh Shobana untuk berbalik. Ternyata Fazam pergi ke Kanada untuk menemani Shobana dan membuat Shobana tak kesepian lagi. Fazam menyadari jika mereka berdua diciptakan memang untuk menjadi pasangan suami istri. Shobana merasa sangat bahagia dan langsung memeluk Fazam. Beberapa hari kemudian Fazam dan Shobana pun akhirnya menikah. Meski acaranya sederhana, mereka semua sangat menikmati dan terlihat sangat bahagia. Sialnya hasil ujian paket Fazam gagal, jadi Fazam akan tetap bekerja sebagai kurir pengantar makanan. Terkadang mereka berdua lupa jika mereka sudah menikah karena sudah terbiasa dengan kehidupan mereka yang seperti sahabat. Dan mereka berdua pun hidup bahagia dan film pun selesai. Sungguh banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK2135. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.